Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Majid Abdul Ghafur. Saya dari Akuntansi A 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen, kelanjutan dari minggu-minggu kemarin juga, proyek 5 dan 6. Nah, untuk proyek 5 ini adalah mengenai formulir pembelian buku. Nah, yang pertama kita masuk ke contoh dulu. Nah, contoh dari membuat formulir untuk membeli buku mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, formulir halaman web yang telah selesai ditujukan oleh figur P5.1. Kalian bisa lihat di buku ya. Untuk formulir ini mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari setiap web atau situs web. Nah, yang pertama ada field text, ada drop down, ada teknik tombol radio, kemudian ada kotak cek, dan kotak teks. Nah, bagian-bagian dari formulir contoh. Anda dapat melihat bahwa permintaan akan nama dan alamat email termasuk dalam suatu tabel. Bagian halaman web berikutnya menanyakan mata kuliah yang diambil oleh siswa atau oleh mahasiswa. Terus menu drop down juga disebut kotak pilihan karena memberikan pengguna daftar pilihan yang bersifat saling eksklusif. Nah, bagian selanjutnya dari formulir menanyakan apakah siswa tersebut lebih menyukai buku bekas atau buku baru, atau itu bisa disetting sendiri sesuai dengan kebutuhan. Nah, field terakhir ini pada contoh baris 43 hingga 45 meminta komentar tambahan dari siswa. Terus setelah itu perintah reset. Nah, untuk menyimpan gimana? Menyimpan contohnya itu Anda harus menyimpan dokumen sebagai file HTML. Jenis setelan dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks dan ekstensinya adalah file txt. Nah, secara otomatis akan ditambahkan ke nama file jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks atau sebagainya atau teks itu. Nah, nanti disimpan menjadi file tadi, nama file tadi. Nah, browser web tidak dapat menerjemahkan jenis-jenis dokumen teks. Nah, cara menyimpannya itu yaitu yang pertama masukkan nama file seperti book HTM. Kemudian untuk proyek Anda tanda kutip tanpa tanda kutip. Nah, terus jenis file yang dipilih apa? Save as, tipe, type, haruslah all files, dan penggunaan code harus di set ke ANSI. Nah, jika Anda tidak memilih all files sebagai jenis file, maka halaman web bisa jadi tidak bekerja. Jadi ada bagian-bagian yang hilang. Melihat contoh. Nah, melihat contohnya ini adalah cara-caranya yaitu sangat lumayan mudah, yaitu bukalah browser dan pilihlah perintah file, kemudian diikuti perintah open. Nah, setelah itu ketika nama file yang Anda pilih, yang Anda mau lihat, kemudian tinggal klik OK, udah nanti muncul di halaman web. Nah, masuk ke proyek 6. Proyek 6 ini mengenai spreadsheet. Nah, perlu kalian ketahui spreadsheet itu apa? Spreadsheet itu adalah aplikasi pengolah angka. Nah, itu biasanya itu kebanyakan itu seperti Excel, Caspread, dan lain-lain sebagainya. Untuk sementara kita menggunakan Excel dulu. Nah, materi umumnya adalah spreadsheet adalah program pengolah angka yang memiliki kelebihan yaitu dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Oleh karena itu, tampilan lembar kerja sebaiknya berbentuk formulir yang membantu pembuatan keputusan. Nah, pada kali contoh ini kita akan membuat sebuah faktur atau invoice. Nah, ini adalah sheet 1 lembar data faktur atau invoice tadi. Nah, ini kita bisa desain sendiri sesuai dengan kebutuhan kita, terus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tinggal nanti dimasukkan dengan rumus-rumus yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Rumusnya bisa berupa sum, if,
kali, bagi, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Nanti tinggal penggunaan rumus itu tinggal klik sama dengan, kemudian klik rumusnya apa. Atau bisa juga menggunakan rumus fx. Nanti di Excel itu ada tulisan fx gitu, nanti tinggal masukkan. Nah, yang kedua ini sheet lembar data diskon. Jadi ini nanti tujuannya dari lembar pada data diskon di atas ini adalah menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan persentase diskon. Jadi kita melihat harganya berapa, diskonnya berapa, tinggal bayarnya berapa. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesapa sayang, kita nyanda berdusta, menghargai akan